Jadi cerita ini nih tentang seorang yang ngerebut suami orang, jadi menghancurkan rumah tangga orang lain dan berakhir dengan menyedihkan. Jadi kisah ini nih bermula dari cerita seorang teman yang dialami oleh kakak kandungnya. Nah, si teman aku ini, jadi dia punya kakak cowok ya. Si kakaknya ini nih mapan secara materi gitu kan. Jadi kakaknya ini kerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Kakaknya ini menikah dan punya 4 anak. Jadi sebelumnya kakaknya ini rumah tangganya baik-baik aja dengan istri dan anak-anaknya gitu kan. Nah, pas lahir anaknya yang keempat, waktu anaknya masih umur setahun, kakaknya temanku ini, kita sebut aja namanya Dendi. Nah, si Mas Dendi ini kenal lah sama seorang perempuan. Nah, semenjak kenal sama perempuan ini, Mas Dendi ini jadi jarang pulang ke rumah, nggak peduli lagi sama istrinya, sama anaknya juga nggak terlalu peduli gitu kan. Terutama anaknya yang bungsu, karena masih kecil juga, anaknya juga nggak ngerti. Jadi dia tuh kayak ya udah nggak peduli juga gitu loh. Malah beberapa kali itu Mas Dendi tuh nggak pulang ke rumah istrinya. Jadi istrinya ini cerita lah, curhat lah ke temanku ini gitu kan. Ya sebut aja temanku ini namanya Ninda. Nah, si istrinya Mas Dendi ini namanya Aci gitu kan. Nah, si Kak Aci ini ceritalah sama Ninda kalau Mas Dendi ini jarang pulang gitu kan. Kak Aci ini awalnya curiga, cuma Kak Aci kan nggak tahu kalau Mas Dendi ini berubah karena kenal sama seorang perempuan gitu kan. Jadi Kak Aci ini cuma cerita ke Ninda kalau suaminya ini berubah, jarang pulang, cuek sama anaknya, bahkan ngasih nafkah pun enggak gitu loh secara materi. Jadi udah enggak kayak dulu lagi, yang dulunya bertanggung jawab, sekarang tuh enggak, kayak cuek aja, nggak peduli anaknya mau makan, kayak istrinya mau makan, kayak enggak, kayak bodo amat gitu loh, nggak peduli dianya. Karena perubahan si Mas Dendi ini, jadi ujung-ujungnya Kak Aci itu terpaksa jualan kue, jualan masakan gitu kan, lauk pauk secara online untuk memenuhi kebutuhan dia sama anak-anaknya. Karena kan Mas Dendi ini udah nggak bisa diharapkan lah gitu kan, udah bener-bener nggak peduli sama anak istrinya. Bahkan kayak orang tuanya Mas Dendi, adiknya Mas Dendi, si Ninda, bahkan saudara-saudara yang lain coba menghubungi pun kadang tuh di reject, ditolak teleponnya sama Mas Dendi, terus kirim pesan nggak dibales. Pokoknya dia kayak nggak mau dihubungi lah, dia kayak bener-bener ngilang dari keluarganya gitu kan. Kak Aci ini kan curiga, jadi ceritalah ke Ninda tadi kan. Nah, si Ninda ini nyelidikilah tentang Mas Dendi ini. Terutama pertama Ninda ini datanglah ke kantornya, nanya teman-teman kantornya gitu kan. Tapi teman kantornya memang nggak ada yang tahu Mas Dendi ini kemana dan ngapain, nggak ada yang tahu gitu loh. Karena Mas Dendi ini terkenal di kantor itu pendiam orangnya, nggak yang pengomong gitu. Jadi dia cuma ngomong sama rekan kerjanya kalau ada perlu aja, ada perlu tentang kerjaan. Nah, cuman teman kantornya bilang selama ini Mas Dendi itu ya pulang kerja langsung pulang, nggak pernah kemana-mana gitu kan. Juga pulang kerjanya itu tepat waktu, nggak pernah, jarang banget lembur gitu kan, jarang banget keluar kota gitu kan. Nah, dari situ tuh Ninda ngerasa tuh kayak buntu gitu kan, nyari tahu tentang si Mas Dendi ini gitu kan. Sampailah suatu hari Ninda ini kayak punya ide buat ngikutin masnya ini gitu kan. Jadi Ninda itu sama temennya cobalah ngikutin masnya ini dari kantornya pulang ke rumah, pulang kantor maksudnya, itu ngapain aja. Dan ternyata dari situ si Ninda ini baru tahu kalau ternyata selama ini Mas Dendi itu pulang ke rumah seorang perempuan. Jadi perempuan ini itu tinggal sama orang tuanya. Jadi Mas Dendi itu sering nginap di situ, dan orang tua si perempuan ini nih juga welcome aja sama Mas Dendi. Nah, dari situ Ninda tuh udah curiga gitu kan. Maksudnya kan kalau perempuan baik-baik nih kan, nggak mungkin kan orang tuanya
ngebiarin ada cowok nginep di rumahnya tiap malam, terus nggak nanya cowok itu siapa, udah punya istri atau belum gitu kan. Nah dari situ tuh Ninda udah berpikir, oh kayaknya perempuan ini nggak bener gitu. Dan ternyata setelah si Ninda selidiki lagi, perempuan ini nih janda, punya anak satu. Jadi si Ninda nih sering lah ngikutin masnya gitu kan. Sampai suatu hari si Ninda nih ngomong lah ke Kak Aci, ngomong kalau Mas Dendi ini selama ini ke rumah si cewek ini, nginepnya di situ, gitu-gitulah. Sampai Ninda ini ngasih alamat si cewek ini ke Kak Aci. Nah Kak Aci ini minta tolong lah sama mertuanya, ibu mertuanya yang ibunya Mas Dendi ini gitu kan. Akhirnya Kak Aci sama ibunya Mas Dendi ini pergilah ke rumah si perempuan ini. Ya perempuan ini sebut aja namanya Ina gitu kan. Pergilah ke rumah si Ina, bawa Kak Aci ini ngebawa anak yang kecil ini yang umur 1 tahun gitu kan, dibawa sama ibu mertuanya, pergilah ke rumah si Ina. Datang ke sana, dibukain pintu sama orang tuanya si Ina ini. Kak Aci sama ibu mertuanya ngomong lah kan, kalau Kak Aci ini istrinya Mas Dendi dan ibu ini ibunya Mas Dendi, terus ini anaknya Mas Dendi yang nomor 4. Pokoknya Kak Aci ceritain semua lah tentang kondisi keluarga mereka gitu kan. Nah yang nggak disangka-sangka, orang tuanya Ina ini malah marahin Kak Aci sama mertuanya. Jadi orang tuanya Ina ini bilang kalau anaknya dia, yang artinya itu si Ina, nggak mungkin ngerebut suami orang. Jadi orang tuanya Ina nih kekeh terus marahin Kak Aci kalau Kak Aci itu cuma nuduh anaknya yang enggak. Jadi dia bilang kalau itu tuh cuma fitnah, anaknya nggak mungkin ngerebut suami orang, katanya kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya karena Kak Aci sama ibu mertuanya ini udah males berantem, nggak enak juga di rumah orang, akhirnya Kak Aci pulang lah. Ceritalah ke Ninda, nah enggak, terus nggak tahu kenapa beberapa hari kemudian aku tuh ngebaca statusnya si Ninda. Jadi Ninda itu bikin status jualan lah, jualan kuenya Kak Aci gitu kan. Nah aku tuh iseng tanya lah Ninda tentang kue gitu kan, mau pesan kue awalnya. Ternyata ngobrol-ngobrol, jadi akhirnya aku jadi beli kue sama Kak Aci, kasihlah alamat ke Ninda kan buat nganter kuenya. Nah ternyata si Ninda ini bilang, lo kenal nggak sama Ina, katanya. Kan aku kan ngerasa nggak kenal karena si Ina ini juga orang baru di komplek aku, terus dia ini juga nggak pernah bergaul sama tetangga, dan aku juga bukan tipe orang yang suka ke tetangga gitu kan. Jadi aku tuh cuma jalurnya kantor rumah gitu kan, jadi kadang ketemu tetangga cuma say hi. Nah kalau sama si Ina ini aku bahkan mukanya aja nggak tahu gitu kan. Nah jadi pas Ninda nanya, aku tuh bingung, namanya kan aku juga nggak tahu. Akhirnya Ninda ceritalah rumah nomor sekian gitu kan. Oh iya, kalau rumah nomor ini gue tahu nih, aku gituin kan. Tahu gue, cuma gue nggak tahu orangnya siapa, namanya siapa, orangnya kayak gimana gitu kan. Akhirnya Ninda ceritalah tentang kondisi Mas Dendi sama Kak Aci gitu kan. Nah Ninda minta tolong ke gue nih, ke aku gitu kan, kayak tolong dong liatin mobilnya Mas Dendi ada nggak di situ. Tiap hari kalau lu pergi ke kantor atau lu pulang ke kantor, tolong liatin mobilnya Mas Dendi. Dikasihlah sama Ninda nih plat nomornya sama warna mobilnya gitu kan. Ya aku ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, bantuin gitu kan, kasihan juga sama Kak Aci gitu kan. Nah udah beberapa kali aku lihat pergi ke kantor sama pulang kantor tuh memang ada tuh mobilnya Mas Dendi di rumahnya si Ina ini. Jadi aku ngomong lah ke Aci, ke Ninda gitu kan, Nin beneran nih ada nih mobil kakakmu di sini gitu kan. Gue liat nih malam ada di situ sampai pagi gitu kan, kayaknya emang sering nginep di situ, aku bilang gitu kan. Akhirnya Ninda bilang, oh ya udah, kata Ninda kan, kayaknya memang kakakku nih kayak diguna-guna lah sama si Ina ini gitu kan. Si Ninda dan keluarganya itu curiganya di situ, kayak diguna-guna gitulah gitu kan. Nah, akhirnya si Ninda ini bilang lah kalau dia mau coba nih cari orang pinter lah istilahnya buat ngobatin kakaknya gitu kan. Ya udah dari situ tuh udah aku sama Ninda juga
bukan terus kontak sih, cuma jarang komunikasi lah gitu kan. Sampai beberapa bulan kemudian tuh si Ninda cerita lagi kalau kondisi rumah tangga Mas Dendi sama Kak Aci ini nggak lebih baik gitu loh, makin parah. Mas Dendinya makin nggak pulang, malah Mas Dendi itu ngajuin mutasi keluar kota. Jadi dia itu kayak sengaja biar ngejauhin keluarganya gitu kan. Dan si Ninda ini udah usaha nih cari orang-orang pinter, cuman nggak mempan gitu loh, nggak bisa. Orang-orang pinter itu rata-rata sih pada bilang memang Mas Dendi ini diguna-guna sama si Ina, cuman nggak tahu kenapa udah berusaha diobatin tapi nggak ada yang ampuh gitu kan. Akhirnya kisah cerita Mas Dendi sama Kak Aci ini tenggelam lah. Aku sibuk dengan urusanku, Linda juga pindah keluar kota karena ikut suaminya tugas. Akhirnya kita komunikasinya seadanya aja. Udah Linda juga udah nggak pernah nanya-nanya tentang Mas Dendi. Aku juga udah nggak terlalu merhatiin lah ada mobil Mas Dendi atau enggak di rumah si Ina ini gitu kan. Sampailah 2 tahun kemudian tiba-tiba ada teman kantorku nelpon. Waktu itu tuh kita lagi cuti bersama, jadi beberapa hari gitu kan, kayak ada tanggal merah terus ditambah cuti bersama, jadi nggak masuk kantor. Tiba-tiba teman kantorku nelpon, ada di rumah nggak lu? Dia bilang kayak gitu kan. Terus aku tanya lah, waktu itu aku nggak ada di rumah, lagi keluar gitu kan. Nggak ada mas, lagi di luar, aku gituin kan. Oh, gue lagi di komplek lu nih, dia bilang gitu kan. Tadinya mau singgah, abis ngelayat, siapa yang meninggal, aku gituin kan. Ini saudara gue tinggal di komplek lu, dia bilang kan, deket rumah lu, nggak jauh, ada jarak beberapa rumah, dia gitu kan. Nah aku tuh kaget karena aku nggak tahu nih kalau ada yang meninggal, dan nggak, biasanya kan diumumkan di masjid, ini tuh nggak ada. Terus nggak ada juga tetangga yang bilang kalau di komplek rumah tuh ada yang sakit atau apa gitu kan. Dan aku nggak ngeh juga kalau si saudaranya teman kantor itu ternyata si Ina gitu kan. Akhirnya cerita-ceritalah kita gitu kan, lewat telepon. Aku telepon tanyain ke teman kantorku ini siapa keluarganya, dan ternyata tuh si Ina, keluarganya dia. Si Ina meninggal karena sakit kanker, dan si Ina ini udah dari seminggu yang lalu tuh udah koma. Dia sempat masuk rumah sakit di Jogja gitu kan, perawatan di sana. Akhirnya koma seminggu dan meninggal gitu kan. Ya udah, aku juga ngerasa kan nggak akrab, nggak kenal juga. Toh orang rumahnya ini juga nggak pernah nyapa, nggak pernah negur gitu kan. Jadi ya udah nggak ngelayat lah hari itu, karena juga lagi ada acara di luar gitu kan. Jadi memang nggak bisa gitu kan. Malam pertama Ina meninggal gitu kan, suasana tuh sepi banget di komplek tuh, kayak mencekam. Terus kawasan rumah tempat tinggal nih dan para tetangga tuh kayak sunyi aja. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu lah gitu kan, kayak nggak beres aja. Pokoknya suasana tuh nggak enak. Nah waktu itu kan malam pertama dia meninggal itu aku lagi ada acara keluarga, jadi aku tuh pulang sore untuk ngambil barang, jadi mau lanjut lagi gitu kan, acara keluarga. Jadi di rumah itu sepi, nggak ada orang. Jadi pas pulang ke rumah itu sebelum maghrib, masuklah ke kamar mau ngambil barang, mau ganti baju gitu kan. Aku tuh ngelihat dari jendela kamarku itu ada cewek berdiri di luar jendela ya. Cewek pakai baju putih, rambutnya tuh panjang sebahu lah gitu kan, merhatiin aku. Nggak ngeh karena itu masih belum malam ya, masih sebelum maghrib lah gitu kan. Aku tuh nggak ngeh itu siapa. Aku pikir tuh mungkin itu tetangga sebelah rumah, kayak kan tetangga sebelah rumah itu kebetulan ada orang baru ngontrak gitu kan. Jadi aku pikir oh mungkin istrinya gitu kan, karena nggak terlalu dekat ke jendela juga, cuma dia tuh merhatiin ke jendela. Tapi kan jendela kamarku itu kacanya gelap, jadi kalau dari luar itu nggak kelihatan. Jadi aku pikir ya udah mungkin dia cuma merhatiin jendela aja gitu kan. Tapi anehnya itu
yang aku herankan itu bajunya itu kayak daster putih tapi kayak kain yang cuma dililit dan gak dijahit gitu kan. Dari situ tuh aku udah gak enak sih, hawanya tuh gak enak, kayak lembab gitu loh, kayak bikin merinding, dingin, tapi tuh dinginnya gak enak gitu kan. Cuman aku mikirkan ya udahlah bentar lagi juga pergi, dan nggak kepikiran ada apa-apa juga gitu kan. Tapi wanita si cewek ini nih ngeliatin ke jendela kamar aku tuh nggak berpaling gitu, kayak fokus aja ngeliatinnya, kayak dia tuh tahu aku tuh ada di dalam. Terus ekspresi wajahnya itu loh yang aku nggak bisa lupa. Ekspresi wajahnya itu tuh sedih banget, kayak mengibah. Terus kayak dia tuh pengen minta tolong sesuatu gitu, sedih lah pokoknya gitu kan. Cuman aku tuh gimana ya, nggak ngeh juga, kayak oh mungkin apa nih istri orang sebelah ada masalah berantem sama suaminya atau apa. Cuman yang aneh kan karena dia ngelihat ke jendela kamar aku, jadi ngerasanya aneh aja gitu loh. Cuman ya udahlah, akhirnya aku ambil barang yang mau aku ambil cepet-cepat, pergi lagi lah ke acara keluarga itu gitu kan. Nah itu malam pertama. Nah terus besoknya abis acara ternyata nenekku itu jatuh sakit. Nah jadi ibuku terpaksa harus ngerawat nenekku di rumah nenek. Jadi ibu itu nginap di sana. Nah ibu tuh minta aku juga nginap karena kebetulan masih cuti bersama tadi itu kan. Jadi ibu bilang ya udahlah kamu ikutan nginep sini aja, jadi enak kalau ibu minta tolong beli apa karena ibu kan nggak bisa bawa kendaraan. Jadi aku kan yang tukang beli lah gitu kan, pakai motor beli kemana, ke pasar beli obat beli apa gitu kan. Ya udah, tapi aku tuh nggak mau bawa barang-barang banyak, jadi aku bilang ya udah Bu, nanti setiap sore pulang ke rumah aku ambil baju buat ganti kita, nanti baju yang kotor kita laundry aja gitu kan, karena males kan bawa barang banyak gitu kan. Ya udahlah. Nah jadi setiap sore di hari kedua si Ina ini meninggal kan, hari kedua hari ketiga setiap sore itu aku pulang buat ganti baju, ngambil baju baru gitu kan untuk ganti, terus baju yang lama tuh buat diantar ke laundry. Nah setiap pulang ke rumah aku tuh kan selalu pulangnya itu sekitar jam 5:30 atau jam 6 gitu kan. Setiap pulang ke rumah, baru di depan garasi rumah aja itu suasana tuh udah nggak enak, kayak lembab, terus bikin merinding, ada hawa-hawa angin kena badan itu yang bikin bulu kuduk tuh merinding, dan ngerasa kalau aku tuh nggak pengen masuk ke rumah gitu loh, kayak gelisah aja. Nah terus setiap masuk ke kamar aku tuh kayak ngerasa emang ada yang ngelihat ke kamar aku gitu loh, dan selalu setiap aku intip ke jendela lagi-lagi tuh cewek itu lagi ngelihat ke kamar aku, mukanya sedih. Tapi yang anehnya itu aku ngerasa dia itu kayak nggak pernah bergerak, posisinya itu sama, setiap kali aku lihat tuh posisinya yang sama, masih kayak gitu loh. Nah dari situ tuh aku udah mulai curiga gitu kan, udah mulai nggak enak nih. Akhirnya aku hubungilah si teman kantorku ini, aku minta lah fotonya si Ina. Nggak tahu kenapa feeling aku tuh kayak dia aja gitu kan, dikirimlah sama teman kantor itu fotonya si Ina, dan ternyata foto itu adalah foto wanita yang di jendela. Setelah lihat foto itu aku tuh udah nggak ganti baju lagi, langsung ambil kunci motor pergi ke rumah nenek. Hari ketiga temenku ini, si Ninda ini, nelpon. Dia ceritalah tentang Mas Dendi. Jadi dia bilang Mas Dendi ini, begitu si Ina meninggal, Mas Dendi ini langsung pulang ke rumah. Terus Mas Dendi ini nangis minta maaf ke istrinya, terus melukin anaknya yang bungsu. Jadi kejadian Mas Dendi ini sudah kayak 4 tahun yang lalu kan, kenalan sama Ina gitu kan. Jadi dia tuh udah berhubungan selama 4 tahun, yang otomatis anaknya Mas Dendi yang bungsu ini udah umur 5 tahun. Nah pas Mas Dendi balik, jadi Mas Dendi itu kayak orang yang pingsan terus sadar, kata Ninda cerita. Terus dia pulang ke rumahnya, dia peluk istrinya, peluk anak-anaknya, sampai anaknya yang bungsu itu nggak ngenalin dia. Jadi anaknya yang bungsu itu manggil dia Om, dan anaknya yang bungsu itu ketakutan ngelihat muka ibunya, kayak ngerasa ini siapa yang meluk aku gitu loh. Nah dari situ tuh Kak Aci ini nanya lah ke Mas Dendi,
nanya lah kan, maksudnya kenapa Mas Dendi tuh selama ini kayak gitu, kenapa Mas Dendi tuh lupa sama keluarga, nggak pernah pulang, bla bla bla. Dan Mas Dendi tuh cuma bengong. Mas Dendi tuh kayak, dia tuh kayak nggak ngerasa ngelakuin itu, jadi dia tuh bingung mau jawab apa, dia juga nggak tahu, dia bilang kan. Jadi dia tuh kayak orang nggak sadar, dia bilang kayak gitu. Ya udah, jadi Ninda cerita kayak gitu ya, aku cuma bisa bilang kayak ya udah, alhamdulillah, bagus, Mas Dindinya udah sembuh, udah pulang lagi ke keluarganya, udah baik lah gitu kan. Cuma aku nggak berani cerita tentang kejadian si Ina ini gitu kan. Nah di situ tuh Ninda cerita kalau si Ina ini koma udah seminggu sebelum dia meninggal. Jadi aku baru inget nih, seminggu yang lalu sebelum si Ina meninggal, itu jam 1 malam, aku inget banget, malam Jumat, jam 1 malam. Aku tuh mau ke kamar kecil gitu kan, mau ke WC, mau ke toilet, mau buang air. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kayak kipas angin di kamarku tuh ada yang ngetok-ngetok. Ngetoknya tuh berkali-kali banget gitu loh. Nah dari situ tuh aku tuh udah mulai, ini nggak mungkin di kamar aku tuh nggak melihara binatang, terus aku cuma sendiri. Kalaupun itu tikus, nggak mungkin ngetoknya itu yang sekeras itu bunyinya gitu kan. Aku ngeh itu bukan manusia. Akhirnya aku pura-pura tidur, nggak sadar, aku tahan aja, nggak jadi ke toilet, itu aku tahan sampai subuh. Nah dia balik lagi ke ceritanya kan, cerita setelah Ina meninggal gitu kan. Nah aku tuh keinget kejadian itu baru nih, ternyata setiap sore itu yang berdiri di jendela aku itu si Ina dengan wajah sedih itu. Dan dari situ tuh aku udah nggak berani gitu kan, nggak berani ngeliat ke jendela lagi gitu kan. Tapi kejadian besoknya itu mau nggak mau aku harus ganti baju dong, ambil baju ganti ke rumah lagi, pulang lagi sebelum maghrib nih kan. Kejadian yang sama lagi, si Ina berdiri lagi di jendela dengan wajah sedihnya. Nggak tahu kenapa aku tuh udah mikir kayak aku nggak mau lihat nih, tapi nggak tahu kenapa kepala itu nujunya malah ke situ, mata tuh kayak otomatis ngeliat ke dia gitu loh. Dan terus hari itu, udah hari keempat itu kan, aku ngelihat wajahnya itu meleleh, kulitnya meleleh banget kayak lilin. Itu aku tuh udah panik, ketakutan. Di rumah kan sendiri, nggak ada orang. Ujung-ujungnya aku tuh lari ambil kunci motor, aku pergi lagi ke rumah nenek. Aku bilang ibu, aku ceritain semua ke ibu, dan aku bilang aku nggak mau ngambil baju lagi sore. Jadi kalaupun aku ngambil baju, aku ambilnya pagi dan aku minta temenin, aku nggak berani sendiri, aku bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ibu bilang ya udah, kalau kayak gitu kejadiannya ya udah, pagi-pagi kita ambil bajunya atau kita bawa beberapa, nanti nggak apa-apa lah bawa barang banyak, kata ibu kan, daripada kejadian kenapa-napa gitu kan. Setelah kejadian itu kan aku sama ibu tuh nggak cerita ke adik. Jadi adikku tuh kan jarang di rumah, jarang ke rumah nenek juga karena dia ada kerjaan gitu kan. Nah setelah hari itu adik tuh datang ke rumah nenek besoknya. Tiba-tiba dia tuh datang pagi, padahal biasanya dia pagi itu kan di rumah kayak ngerjain kerjaan, dia kan freelance gitu kan. Nah kadang sore sampai malam tuh dia sama temennya ketemuan. Nah hari itu tuh dia datang ke rumah nenek pagi, dia cerita. Jadi dia bilang udah beberapa hari ini setiap malam, jadi adik tuh kan pulang ke rumah kayak udah jam-jam 9 malam baru pulang ke rumah. Dia tidur di rumah sendirian. Selama aku dan ibu di rumah nenek, dia tidur di rumah sendirian. Jadi dia cerita beberapa hari ini, dia bilang kan setiap malam kayak jam 12 jam 1 itu ada suara orang turun naik tangga. Jadi adik tuh tidur di lantai 2. Jadi tangga di rumah aku tuh kan dari kayu, jadi kalau orang turun naik itu bunyi decitan tangganya tuh keras gitu kan, kerasa, kedengeran banget kalau ada orang yang lagi naik. Selalu kedengeran orang naik tangga tapi habis itu turun lagi, jadi dia nggak nyampe atas, baru naik setengah tangga terus dia turun lagi ke bawah. Dan itu tuh kayak berulang-ulang 3-4 kali, kata adik bilang kayak gitu kan. Cuma mungkin karena adikku cowok gitu kan, jadi dia lebih berani lah. Jadi dia bilang dia nggak pernah nanggepin kayak gitu, ya udahlah dia bawa tidur aja, dia bilang kan nggak pernah ditanggepin kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya abis itu malam ke-7
aku sama ibu mutusin malam itu kita pulang ke rumah berdua, ya kan, sama adik udah ada di rumah adik. Jadi kita lewat nih rumahnya orang tuanya si Ina, kita mau mastiin, karena kan kalau malam ketujuh biasanya ada tahlilan gitu kan. Kita lewat malam ketujuh itu di rumahnya orang tuanya si Ina, nggak ada dong, sepi banget, lampu aja nggak hidup. Jadi orang tuanya itu kayaknya nggak ada di rumah. Akhirnya kita tanya lah, ada satu tetangga kita tuh yang ya dia tahu lah semua urusan komplek ini, dia tahu. Kita tanya lah ke dia, dia cerita ternyata dari malam kedua setelah Ina meninggal, orang tuanya itu nggak ada di rumah. Jadi orang tuanya itu kayak ngungsi ke rumah keluarganya, nggak tahu kenapa, katanya kan. Kalau pas tetanggaku ini nanya ke orang tuanya Ina kenapa ngungsi gitu kan, orang tuanya cuma bilang kayak sedih, dia keinget Ina. Tapi kan aneh ya, maksudnya anaknya meninggal terus dia nggak ngadain tahlilan, malah ngungsi ke rumah orang, terus rumahnya itu dibiarin aja, lampunya itu nggak dihidupin sama sekali, bener-bener gelap. Jadi kayak selama seminggu itu rumah itu kotor, kayak rumah nggak terawat. Itu kan aneh. Jadi kita kan mikirnya kayak ini beneran ada sesuatu nih, sampai orang tuanya kayak gitu kan. Orang tuanya aja tuh kayak nggak berani, kayak ketakutan gitu loh. Dan dari situ tuh akhirnya aku sama ibuku cobalah konsultasi ke om aku tuh dia bisa lah ngelihat kayak gitu kan. Nah ternyata kata om aku tuh memang iya, itu tuh Ina, dia tuh minta tolong lah, kayak dia tuh meninggalnya nggak tenang, terus dia minta tolong karena kebetulan aku itu bisa ngelihat gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa nolong, aku nggak punya kemampuan ke situ gitu kan. Ya jadi akhirnya om aku itu bantuin supaya si penampakan Ina ini, nggak tahu lah itu jin atau apalah gitu kan, nggak ngeganggu lagi gitu loh. Nah dari situ tuh om aku bilang kalau kita tuh setelah kita meninggal, kita tuh akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Jadi kalau kita nyakitin orang, nah kita meninggalnya juga bakalan nggak tenang. Nah kayak kasus Ina ini, dia udah menghancurkan satu keluarga. Bener-bener dia nggak peduli nih kalau si Mas Dendi ini ngejahatin keluarganya, nggak bertanggung jawab. Yang penting uang Mas Dendi itu buat dia gitu kan. Dan akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dia setelah dia meninggal. Nah dari situ tuh om itu cerita kalau kita itu apapun yang kita lakukan jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena itu akan kita pertanggungjawabkan setelah kita meninggal. Jadi itu kisah dari hantu pelakor. Semoga kita semua dijauhi dari perbuatan yang gak baik.